Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara dan saudariku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita semua dan selalu mempermudah segala urusan kita semua. Sebelumnya saya ingin memberitahukan ya teman-teman, kita akan coba menyebarkan yaitu foto-foto asli tentang keenam syuhada atau saudara-saudara kita yang gugur ketika mengawal imam besar kita, yaitu Imam besar Habib Rizik Syihab, di mana keenam saudara kita telah dibantai atau telah dibunuh oleh sekumpulan atau komplotan, yaitu manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Siapapun mereka, apapun jabatan mereka, mereka telah melanggar hukum. Karena jika mereka itu memang anggota Kapolda Metro Jaya atau anggota Kapolri, maka mereka itu telah melakukan suatu kekejaman. Kenapa saya bilang melakukan suatu kekejaman? Mereka telah menembak mati keenam syuhada pengawal imam besar kita, tetapi mereka juga telah memfitnah bahwa telah terjadi tembak-menembak antara keenam laskar FPI atau keenam syuhada, padahal sesungguh kejadiannya tidak seperti itu. Dan mereka juga mengatakan bahwa tidak ada penyiksaan terhadap keenam syuhada itu. Jika siapapun di luar sana, siapapun orangnya yang mengatakan bahwa tidak ada penyiksaan terhadap keenam syuhada pengawal imam besar kita, mereka yang mengatakan itu adalah mengatakan suatu kebohongan atau mengabarkan berita hoax. Karena pada faktanya, pada dasarnya keenam syuhada kondisi jenazahnya sungguh sangat mengenaskan. Mereka telah dibantai, mereka telah disiksa, sehingga keenam saudara-saudara kita gugur. Jadi siapapun di luar sana nantinya, dan kepada keenam keluarga pengawal imam besar kita, semoga Allah selalu mempermudahkan segala urusan keluarga yang ditinggalkan dan selalu diberi ketabahan. Karena keenam syuhada insya Allah mereka mati dalam keadaan syahid, dan kami akan selalu terus memperjuangkan keadilan, dan kami akan selalu menyuarakan amal ma'ruf nahi mungkar. Dan saya juga minta maaf kepada keluarga yang ditinggalkan. Seandainya nanti foto-foto ini yang saya share di dalam video ini atau di YouTube ini itu bukan mencari tujuan apa-apa, tapi ini hanya agar diketahui kepada orang banyak apa yang dikatakan oleh Fadil Imron, bahwa semuanya itu tidak benar. Karena Fadil Imron dengan saya itu sama-sama manusia. Bedanya hanya dia diberi amanah sebagai Kapolda.
Tapi Kapolda jabatannya itu tidak akan selamanya menempel di dirinya. Dia makan nasi, tidak ubahnya seperti saya. Tapi apa yang telah dinyatakan itu sungguh jauh berbeda, 180 derajat dengan kondisi jenazah saudara-saudara kami. Itu sudah sangat jelas bahwa apa yang dikatakan di luaran sana, apa yang dikatakan di berita-berita, apa yang dikatakan oleh Kapolda Metro Jaya itu tidak sesuai dengan fakta real, dengan keadaan ke-6 jenazah saudara-saudara kami yang telah ditembak mati. Bahkan banyak teror-teror yang dilakukan kepada keluarga yang telah ditinggalkan oleh ke-6 syuhada ini. Ini hukum yang seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi di negeri kita ini. Tapi pada faktanya itulah yang terjadi pada saat ini. Jadi tujuan kita atau tujuan saya untuk sekedar memberitahukan sedikit kilasan atau foto tentang saudara kami yang telah dibantai, entah siapapun itu orangnya, karena sampai saat ini Kapolda tidak sedikit pun menunjukkan siapa pelaku penembakan saudara-saudara kami. Maka dengan foto-foto yang banyak sudah tersebar di media sosial, dimanapun itu berada, itu adalah foto real yang sebenarnya, yang sesungguhnya, bahwa keadaan jenazah ke-6 syuhada itu sungguh-sungguh sangat mengerikan. Dan siapapun pelakunya yang telah melakukan terhadap ke-6 saudara kami, mereka itu adalah orang-orang biadab. Mereka tidak berperi kemanusiaan. Karena apa yang telah dilakukan itu tidak ubahnya perilaku manusia itu seperti kelakuan G30 SPKI yang telah membantai ke-7 jenderal di negeri kita ini, yang telah menculik ke-7 jenderal sehingga mereka menyiksa dan membantainya. Begitulah keadaan jenazah saudara-saudara kita atau ke-6 syuhada pengawal imam besar kita, agar bisa diketahui masyarakat, bila perlu seluruh Indonesia atau sampai seluruh dunia, bahwa apa yang diberitakan selama ini, apa yang diceritakan tentang otopsi itu, bahwa tidak ada penyiksaan, itu adalah bohong, itu adalah hoax, karena tidak sesuai dengan fakta dan tidak sesuai dengan keadaan jenazah saudara-saudara kami. Siapapun orang di luar sana, jika memang apa yang kalian katakan itu adalah suatu kebenaran, saya tantang kalian untuk bermuhabalah kepada saya. Saya mewakili ke-6 keluarga saudara-saudara kami yang telah gugur, maka saya siap bermuhabalah dengan siapa saja, termasuk ke Anda, Fadil Imron, termasuk siapa saja yang suka mengabarkan berita bohong atau berita hoax. Jadi pada dasarnya fakta realnya tidak seperti itu. Kondisi jenazah saudara-saudara kami sangat mengerikan.
mereka betul-betul telah dibantai dan disiksa. Demi Allah, semoga Allah menurunkan azab kepada keluarga kalian, siapapun itu orangnya. Yang penting kalian mengetahui yang sesungguhnya, tapi kalian telah menebar fitnah. Semoga Allah menimpakan azab kepada keluarga kalian. Camkan itu baik-baik. Azab Allah itu sungguh pedih. Dan semoga Allah selalu memberi kekuatan kepada keluarga ke-6 syuhada. Karena siapapun mereka tidak sendiri. Mereka akan selalu bersama-sama dengan kami. Kami akan selalu memperjuangkan hak-hak mereka. Dan saya sendiri sudah mengaplingkan nyawa saya untuk berjuang, untuk menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Dan saya akan selalu mengabarkan yang sesungguhnya, yang sejujur-jujurnya. Jadi siapapun mereka tidak ubahnya seperti saya. Sama-sama makan nasi, sama-sama bakal mati, sama-sama akan menghadap Allah nantinya. Jadi jika merasa apa yang kalian kabarkan itu adalah suatu kebenaran, maka saya tantang kalian semuanya untuk bermuhabalah dengan saya. Bila perlu disaksikan oleh tokoh-tokoh para ulama di negeri kita ini. Karena apapun yang telah dilakukan hukum di negeri kita ini, itu adalah suatu kekejaman yang telah dilakukan terhadap ke-6 syuhada pengawal imam besar kami. Maka dengan ini, kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, marilah kita selalu bersatu padu untuk menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Jika ada kezoliman kepada saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, marilah kita bersatu untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang telah dizolimi. Karena kezoliman itu tidak akan berhenti sehingga dunia ini sudah kiamat. Tetap akan ada orang-orang munafik, orang-orang yang berbuat zolim, penguasa-penguasa yang berbuat zolim, penguasa-penguasa yang munafik, itu akan tetap ada. Jadi kita sebagai kaum muslimin dan muslimat ini harus tetap bersatu untuk menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Dan pesan saya, jangan pernah takut mati. Meskipun ditembak, meskipun disiksa, jika itu untuk menegakkan keadilan, maka Allah akan selalu memberi jalan kepada kita. Allah akan selalu melindungi kita meskipun kita dizolimi. Apa yang telah terjadi terhadap imam besar kita, yaitu Imam Habib Rizik Syihab, itu adalah suatu kezoliman. Karena melanggar protokol itu bukan hanya imam besar kami saja, tetapi yang pakai baju merah-merah itu juga melanggar protokol COVID-19. Jadi teman-teman dimanapun berada, marilah kita berjuang untuk menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar ini, dan sebarkanlah
kejujuran dimanapun kita berada. Dan ini hanya sedikit kilas atau gambar tentang saudara-saudara kita yang telah dibantai. Hingga saat ini belum diketahui siapa penembak sebenarnya dan siapa yang telah membantai saudara-saudara kita. Maka kita akan diperlihatkan, atau saya akan memperlihatkan sedikit tentang gambaran-gambaran keadaan jenazah saudara-saudara kita, dan semoga itu bermanfaat, bahwa apa yang digembor-gemborkan di luar sana itu kebanyakan adalah berita bohong, hoax, tidak sesuai dengan fakta. Jadi ini teman-teman ya, ini adalah salah satu ya, ini adalah salah satu saudara kita yang telah dibantai. Inilah keadaannya yang sebenarnya, yaitu yang bernama Andi Oktiawan. Keadaan saudara kita Andi Oktiawan ini ya, ada bekas tembak di pelipis kirinya atau di matanya hingga tembus ke samping. Ini adalah kelakuan-kelakuan orang-orang biadab. Ini yang telah dilakukan oleh orang-orang biadab ini. Seperti inilah keadaan saudara kita Andi Oktiawan ya. Jadi apapun yang diberitakan di luar sana itu hanyalah berita bohong. Dan ini adalah saudara kita. Keadaan saudara kita ini ini adalah saudara kita yang telah dibantai. Sungguh keji, sungguh biadab kelakuan mereka terhadap saudara-saudara kita. Jika memang mereka mati hanya ditembak, kenapa harus ada bekas-bekas ini? Kenapa harus ada bekas-bekas belahan ini? Ini adalah saudara kita Muhammad Suci Qaddafi. Ini yang sudah dilakukan oleh manusia-manusia biadab. Itu adalah keadaan saudara kita Muhammad Suci Qaddafi yang di depannya, dan nanti di belakangnya pun akan saya tampakkan sedikit, karena ini supaya menjadi ungkapan suatu kebenaran. Dan ini adalah saudara Lutfi Hakim ya teman-teman, nampak teman-teman. Nah, ini keadaan saudara kita. Jika memang mereka mati ditembak, kenapa ada bekas belahan-belahan? Kelakuan yang seperti ini adalah kelakuan yang biadab. Itu adalah gambaran tentang Lutfi Hakim. Dan ini adalah Muhammad Suci Qaddafi di bagian punggung. Nah, itu teman-teman, bekas siksaan. Nah, ada bekas-bekas lebam-lebam merah-merah melepuh dan masih mengeluarkan darah. Ini adalah Muhammad Qaddafi di bagian belakang punggungnya.
Dan yang paling kejam adalah apa yang dilakukan kepada Andi Oktiawan. Maaf sebelumnya, tapi ini adalah kebenaran yang harus kita ungkap. Keadaan saudara kita yang telah dibantai, dan semoga mereka mati dalam keadaan syahid dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah Andi Octavia. Teman-teman boleh lihat bekas-bekas penyiksaan, bahkan di alat kelaminnya terjadi penyiksaan. Ini terjadi penyiksaan di alat kelaminnya saudara kita Andi Octavia. Mereka mengatakan tidak ada penyiksaan, tapi itu membengkak dan bekas seperti ikatan, dan pahanya semuanya bengkak, dan sungguh mengenaskan keadaan saudara-saudara kita. Tetapi itu hanya sebagian kecil dari perjuangan kita, sehingga mengorbankan saudara-saudara kita. Maka marilah kita memperjuangkan apa yang telah mereka lakukan, agar mereka mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya. Dan siapapun orangnya yang telah membantai saudara-saudara kita, agar cepat dihukum. Mereka boleh lepas dari hukum manusia, tetapi mereka tidak akan lepas dari hukum Allah. Dan kepada saudara-saudari kaum muslimin dimanapun Anda berada, marilah kita selalu mendoakan semoga keluarga yang ditinggalkan selalu mendapatkan kemudahan apapun yang dilakukan, dan selalu diberi ketabahan karena telah ditinggalkan oleh anak-anaknya yang tercinta, oleh anak-anaknya yang telah mereka besarkan dengan bersusah payah. Tetapi orang yang telah membantai sehingga mereka gugur menjadi keenam syuhada ini, semoga azab Allah cepat menimpa keluarga mereka. Jika kita tidak mendapatkan keadilan, maka marilah kita doakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan semoga Allah menunjukkan azab kepada mereka yang mengetahui kejadian ini atau pelaku penembakan saudara-saudara kita. Siapapun yang mengetahuinya dan yang melakukannya, tapi mereka mencoba menutup-nutupi, bahkan mereka menebarkan fitnah, maka semoga Allah menunjukkan azabnya kepada keluarga mereka, agar mereka pun dapat merasakan apa yang telah kami rasakan. Karena apapun itu bentuknya, mereka wajib dilindungi. Karena darah seorang muslim itu lebih berharga di mata Allah daripada hancurnya bangunan Ka'bah. Allah lebih ridho Ka'bah itu hancur satu persatu batunya dibandingkan dengan tetesan darah seorang muslim yang mati dibunuh. Jadi dimanapun saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat berada, marilah kita bersatu dan selalu mendoakan keluarga yang ditinggalkan agar selalu tabah menghadapi musibah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menunjukkan
bahwa yang hak itu akan selalu menang. Dan semoga Allah menunjukkan azabnya kepada mereka yang telah membantai saudara-saudara kita, dan juga menunjukkan azabnya kepada mereka yang mengetahuinya bahwa pembantaian ini telah direncanakan dengan sematang-matangnya. Karena pelaku-pelaku ini jelas mereka orang-orang profesional. Bekas-bekas di tubuh jenazah saudara-saudara kita, mereka adalah pelaku-pelaku profesional. Entah mereka itu dari anggota Kapolda atau anggota Kapolri. Maka ingatlah, tunggulah azab Allah. Terkadang azab Allah itu datang melalui tangan sesama manusia lainnya, satu sama lainnya. Dan ingat, itu pasti akan terjadi terhadap orang yang telah melakukan kezoliman, apalagi mereka diamanahkan jabatan, kedudukan. Maka jika amanah itu tidak dipegang dengan baik-baik, tunggulah azab Allah terhadap kalian semua. Maka dari itu, marilah kita selalu berdoa, semoga kezoliman ini akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga terungkap yang sebenar-benarnya. Dan itu tadi adalah gambaran-gambaran dari ketujuh, dari keenam syuhada. Ya teman-teman, sebenarnya sungguh mengerikan. Terkadang kita ingin meneteskan air mata ketika kita melihat keadaan saudara-saudara kita yang sangat sungguh mengerikan keadaannya. Jika kita mempunyai hati nurani, maka kita tidak akan tega melihat keadaan jenazah saudara-saudara kita yang begitu hancur. Dan kalian yang dititipi amanah, apapun jabatan kalian, seandainya anak-anak kalian dibuat orang seperti itu dan kalian tidak mendapatkan keadilan, justru kalian dizolimi, bagaimana perasaan kalian? Dan saya akan selalu berdoa, semoga Allah menunjukkan azabnya kepada pelaku-pelaku yang telah membunuh saudara-saudara kami dengan biadab. Semoga azab itu akan menimpa kalian, akan menimpa keluarga-keluarga kalian karena kezoliman-kezoliman kalian. Dan saudara-saudariku, semoga ini bermanfaat agar kita tidak cepat mengambil kesimpulan apa yang diberitakan di luaran sana itu kebanyakan hanya adalah kemunafikan, menutupi fakta-fakta yang sesungguhnya. Maka dari itu marilah kita selalu berjuang untuk menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar dan selalu memperjuangkan hak-hak saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat, karena mereka adalah saudara seakidah dengan kita.
Dan sebelumnya video ini saya tutup. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kata-kata saya ada yang menyinggung saudara-saudara saya, tetapi tujuan saya agar semua kaum muslimin dan muslimat mengetahui bahwa sesungguhnya saudara-saudara kita telah dibantai dan disiksa. Jadi sampai di sini teman-teman, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semuanya. Dan jangan pernah bosan-bosan, kita selalu berjuang. Dan apabila ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.